Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Pri dan Ilahi, Mia Usnatul Aziza, Muhammad Rahul Al-Islami, dengan dosen pengampu Zadrian Ardi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai asas dan kode bimbingan konseling. 12 pengertian asas bimbingan konseling menurut para ahli. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah melayani individu-individu yang bermasalah. Masih banyak yang beranggapan bahwa mengalami masalah merupakan aib yang harus ditutupi-tutupi, sehingga tidak boleh seorang pun boleh tahu akan adanya masalah itu. Yang kedua, asas kesukarelaan adalah asas kerahasiaan memang benar-benar telah tertanam pada diri calon terbimbing, siswa atau klien. Sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan kesukarelaan membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik yang dibimbing atau dikonsel maupun pembimbing atau konselor bersifat terbuka. Keempat, asas kemandirian merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan konseling. Ciri-ciri pokok: mampu 1. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. 2. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. 3. Mengambil keputusan untuk dan diri sendiri. 6. Asas kegiatan adalah usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. 7. Asas kedinamisan adalah upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. 8. Asas keterpaduan adalah layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. 9. Asas kenormatifan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. 9. Asas keahlian adalah usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapat latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. 10. Asas ahli tangan adalah asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas itu mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih. 11. Asas kekinian adalah konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh klien atau jelas terlihatnya misalnya adanya siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaklah segera memberikan bantuan. Konselor tidak selayaknya menunda-nunda memberi bantuan dengan sebagai dalih. 12. Asas Tutwuri Handayani adalah asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Kode bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam satu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri. Sekalipun tetap ada kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan, kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Lebih-lebih di Indonesia di mana bimbingan dan konseling masih relatif baik. Menurut Walgito, ada beberapa kode bimbingan dan konseling tersebut, antara lain: 1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. 2. Pembimbing harus berusaha memaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang baik-baiknya.
3. Karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus A. Dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya. B. Menunjukkan sikap hormat pada klien. C. Menghargai bermacam-macam klien. Jika dalam menghadapi klien, pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama. 4. Pembimbing tidak diperkenankan A. Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih. B. Menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien. D. Mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. 5. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. 6. Pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan pengabdian sepenuhnya. Terima kasih.